Assalamualaikum sahabat Stayfy, selamat sore. Kembali lagi di acara ngabuburitnya Stayfy. Dan di sini sudah ada Ivan juga Reza. Ya, di sini kita akan berbagi tips menu takjil, salah satu menu takjil di sini. Kita akan bikin apa nih, Za? Kita akan bikin salad buah creamy. Salad buah creamy. Ya. Mungkin teman-teman di rumah ada yang udah bisa bikin salad buah creamy, atau kalau misalnya kita ada salah-salah, boleh komen aja di bawahnya langsung ya. Iya. Atau misalnya menu recommended untuk kita bikin takjil lagi ya, Za. Iya. Komen aja di bawah boleh. Nah, kita udah punya apa aja nih, Za? Kita punya alat dan bahan nih. Yang pertama nih ada SKM. Kak Ivan tahu apa itu SKM? Apa tuh SKM itu? SKM itu singkatan. Singkatan. Iya. Singkatan dari apa nih, Za? Kayak susu kental manis. Susu kental manis. Iya. Terus yang kedua, ini mayones. Ada mayones ya. Kemudian ini yang ketiga ada yogurt. Yogurt kita pakai varian yang blueberry nih. Selanjutnya kita ada cheese. Nah, terus ini sebelah sini ada buah-buahan. Ini udah ada pepaya, ada pir, ada nanas, juga semangka, dan apa aja? Mana? Ini. Oh, itu dragon fruit. Dragon fruit ya. Iya. Apa itu kan? Buah naga. Buah naga. Kan beda ya, anak mahat tuh tahu bahasa Inggris, kalau aku mah enggak. Aduh, Ja, ini asa anggap banget ya kita karena sehat kan? Iya. Sehat kan? Jadi kita lagi saum, jadi kan bau orang saum itu kayak kasturi gitu ya. Kasturi ya. Kasturi gitu ya. Jadi ini agak hariwang ini Iya, lah. hariwang takut kita ngelengkap sendiri Ya, gitu. Bapak dibukanya Dibuka aja ya. Ya. Ja, kali ini Eja mau apa nih? Mau nyampurin bumbunya atau yang motong buahnya? Aku mau nyampurin bumbunya aja lah. Oh, boleh ya. Nanti apa yang potong buahnya? Siap. Kita mulai aja ya. Jadi teman-teman, boleh lihat nih Eja mau, Eja mau nyampurin bumbunya apa dulu? Boleh diikutin di rumah ya. Oke, ikuti tahapannya. Kita siapkan SKM-nya. Berapa sendok Kak Ipan bagusnya ini? Ini tuh 4 sendok aja. 4 sendok. 4 sendok. 4 sendok biasa ya. 4 sendok makan. Oke. Dan selanjutnya kita gabungin apa aja? Tuangkan yogurt. Berapa mili ini semuanya? Ini tuh 120 gram ya. Oh, iya. 120 gram. Kita pakainya 120 gram. Cimory yang blueberry nih, guys. Kita gak sponsori, tapi kalau Cimory maunya sponsori boleh. Kita tuangkan semua ya Kak Ipan? Iya, semua aja. Kemudian kita masukkan Apa aja? mayonesnya. Mayones. Mayonesnya cukup 1 sendok juga cukup kali ya. Cukup ya. Cukup. Karena asin. Oke. Kita aduk-aduk. Wanginya enak ya, Jaya? Wanginya menggoda banget ya Ipan. Yuk, kita sisihkan dulu guys. Ini pepaya yang sudah dipotong ke sini. Kita bikin, nanti dilanjut kita potong nanasnya guys. Kita buang ke tengahnya dulu biasanya biar tidak terasa. Ini udah siap nih Kak Ipan nih. Udah siap ya, Ja? Udah siap nih. Udah menggoda sekali nih wanginya. Kak Ipan di rumah suka bikin kayak gini Kak Ipan? Suka sih enggak, tapi maksudnya jarang lah gitu kalau misalnya mood bikin gitu kayak puding kah, salad buah kah, ataupun apa gitu yang emang mudah bahannya untuk didapetin gitu gitu ya. Kan kalau di jalan mau ke rumah tuh ada tukang buah, ada yang kayak gitu. Katanya Kak Ipan mah suka yang kari am aja ya? Enggak gitu Jadi suka yang instan Kak Ipan mah? Enggak juga. Suka juga bikin ya? Ya, tapi nggak sering juga aja gitu. Biasa, bukan orang tua. Jangan gitu ya guys. Harus rajin loh. Terus kita apa dulunya? Ini dulu, buah naga dulu. Aja dulu. Wow, merahnya sangat menggoda sekali. Kalau buah naga itu gampang tinggal di proteksi aja gitu. Proteksi. Maksudnya apa itu? Maksudnya tinggal dikeluarin gitu kan, tuh kan, kayak gitu aja. Kita keluarin gitu. Gak usah pakai semuanya, tapi sesuai selera aja sih, buah-buahnya juga mau apa aja.
bebas gitu kan, gimana teman-teman di rumah aja. Ini sama cangkangnya juga nggak apa-apa ya? Boleh. Seperti ini kayaknya, seperti pir ini kan, kalau misalnya teman-teman yang suka dikupas aja boleh. Kalau misalnya yang suka di langsung juga boleh gitu ya. Ini bijinya kita buang dulu ya. Ya, nanti kalau dimakan nanti takutnya tumbuh pohon pir dari perut ya. Nanti kan ada asam lambung yang mematikannya aja. Betul. Kirain nanti tumbuh pohon pir. Terus semangka gitu, buah naga, apalagi buah naga bijinya kecil-kecil gitu ya. Kayak gitu. Ya, sekarang selanjutnya kita gabungkan guys antara buah-buahan ini. Coba aja minta mangkoknya. Iya. Oke, Kak Ipan. Oke. Mau tanya dong Kak Ipan. Kenapa aja? Ini tuh kan namanya salad buah. Salad Ya. buah. Salad buah itu berarti kan campuran dari beberapa buah-buahan ya. Betul. Kalau dari bala-bala kan campuran dari sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Kalau salad berarti dari Buah-buahan. buah-buahan. Ada juga salad sayur ya. Oh, ada. Jadi yang emang kalau ungu isinya tuh kayak sayur-sayuran gitu yang memang Kalau biasanya. buntung ya? Itu kalau itu mobil aja. Oh, oke. Penasaran dong Oke. Kak Ipan. Jadi khasiatnya apa sih salad buah itu? Nah, salad buah itu karena itu berbeda-beda buah-buahannya aja ya. Jadi gimana selera masing-masing. Kalau misalnya kita yang pakai ini ada nanas itu lebih ke apa ya? Melancarkan metabolisme tubuh, jadi lebih memudahkan untuk pencernaan gitu kan. Terus juga pepaya juga sama, terus semangka juga biar kita terhindar dari dehidrasi. Ini cocok banget kalau misalnya kita makan di buka puasa itu cocok banget ya. Jangan dijemur ya? Oh iya, gak boleh. Jangan ada yang pertama, kita ada yang ketiga ya. Oh, siap. Ada yang pertama zuhur, Takutnya kedua jadi asar. godin. Gak boleh makan semangka siang-siang, tapi buka juga ikutan ya. Gitu. Mengganjal. Terus ini juga ada buah naga. Kita khasiatnya itu maksudnya lebih mengandung zat besi gitu kan. Kita masukkan dulu ya buah-buahannya ini. Kita boleh sih bebas aja mau nyusunnya kayak gimana pun gitu kan, sesuai selera ya aja ya. Juga Kalau nyampur. kalau misalnya ingin nyeni ya rapi-rapi aja gitu kan. Ingin nyeni. Nyeni itu apa sih? Ini itu apa ya? Estetik gitu ya. Nyeni. Udah siap Ipan? Dan bentar dulu ya, ini kita tuangin aja semua ya. Oke. Biar porsinya gede kan, karena kita itu suka makan ya ya. Jelas. Ahlu dahri. Ahli dahar. Kenapa yang di sana ketawa itu ahlu dari? Oke, ini kita sisakan untuk di atasnya nanti ya. Pemanis gitu ya aja. So gimana pun ya, mau acak-acakan, mau potongannya dadu, mau potongannya lonjong ataupun bagaimana, ini terserah teman-teman aja sesuai selera. Dan kita tuangkan Iya. sausnya apa saja. Bisa jadi saus, bisa jadi pla, sayur, pla, pakai pi, oh pakai f, pla. Nah, kayak gitu. kalau pakai pi beda arti berarti. Pla. I don't know that. Sama. Mungkin Misun boleh diketik di bawah itu artinya apa, aku nggak tahu. Oke, Oke, udah siap Ivan? boleh. Kita tuangin ya. Tuangkan. Tuangkan. Tuangin itu tuang. Oke. Wah, ini menggoda sekali. Kita tuangkan semuanya ya guys. Oh. Jadi biar ketutup semuanya, biar rata juga nanti dapat sausnya gitu ya, dapat pelaknya. Jadi rasa creamy-nya itu bukan selain dari keju ya, yang akan disimpan di atasnya, tapi dari yogurt juga gitu kan. Si creamy-nya itu dapat gitu. Oke, sekarang kita siap-siap taburin keju ke Ivan. Nah, Oke. kita lihat. Begini juga cukup ya. Betul, Jangan cukup. banyak-banyak. Nanti Tapi gimana selera aja sih ya, Oh, kalau iya. misalnya emang yang suka kejunya banyak tuh boleh, nggak apa-apa. selera masing-masing. Soalnya kalau nanti terlalu banyak, jadi rasanya rasa keju bukan rasa buah. Jadi keju pakai buah, bukan buah pakai keju ya. Gitu. Kita langsung saja parut ya, parut. You know parut? Ya, parut itu diparut. Iya ya, parut. Nah, Gimana? Nanti cari host yang lain ya. langsung saja guys, bisa dilihat. Ini mah gak perlu pakai ilmu ya. Semua orang pasti bisa sih marut mah. Yang penting jangan marut curug aja. Awas hati-hati ya, jarinya keparut gitu. Curug itu apa sih? Curug itu sababah kalau dalam bahasa Arab itu. Sababah. Jadi curug itu In Indonesian language. buat ngorong.
Telunjuk ya, telunjuk. Iya. Mantap. Nah, udah gitu guys, ini karena ada buah-buahannya tadi emang disisihkan untuk di atasnya gitu kan, romanis kita simpan aja gitu ya. Dengan atasnya. Biar agak lucu ya. Biar lucu gitu, atasnya nggak keju doang, ada pepaya, ada firnya juga, terus kita ada buah mangga sama semangka. Nah, teman-teman sahabat Stoipi udah jadi nih salad buah creamy ala kita ya, ala Ivan sama Eja nih. Cara buatnya gampang banget teman-teman, cuma tinggal jalan-jalan dikit keluar rumah gitu kan, cari bahan-bahan ini tadi ada sudah disebutkan ya. Kalau misalnya lupa lagi bisa lihat di deskripsi ini. Kita sisihkan dulu aja ini alat-alatnya ya. Juga yang terpenting Evan ini tidak memakan modal banyak. Iya betul sekali. Kita cukup 15.000 mungkinnya cukup ya. 15.000 cukup lah. Kurang lebih 15 sampai 20.000 lah ya. Kita cukup untuk bikin salad buah kayak gini terlalu guys. menguras dompet. Betul. Kayak begitu. Oke sahabat Stoipi, inilah salad buah creamy ala kita sore kali ini. Bagi teman-teman nih yang mau ikutan bikinnya kayak gini, boleh nih ya sambil kita nunggu buka sebentar lagi. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau misalnya punya tips untuk bikin apa gitu kita ya nanti boleh dikasih tahu kami ya. betul. Di mana aja nih kasih tahunya? Di kolom komentar Di juga kolom boleh. komentar. Biar kami jadi rekomendasi buat kami nanti mau bikin apa lagi ya. Betul, betul sekali. Jangan lupa nih sambil kita nunggu buka ya Jaya, udah Iya. bentar lagi mau buka. Aduh, aku udah pakai jam tangan jam berapa dia? Jam 5 ya, jam 5.15. Oke. Punya sejam lagi waktu. kita Sejam buat lagi buka. untuk berbuka, kita masukin dulu kulkas ya guys, biar ini lebih mantap, biar lebih dingin gitu ya, lebih seger ya Jaya Biar untuk lebih buka puasa. nyeletut gitu masuk mulutnya itu. Nyeletut itu. Nyeletut itu kerasa ya, Iya. apa ya? Ya, like dia apa pokoknya seperti itu. Dan jangan lupa nih terus saksikan Ngabuburit Stoipi Bandung. Setelah ini ada kajian bersama dosen kita. Untuk itu saya Ivan Fakih pamit. Saya Reza Miftah Dinullah pamit. Semua rasa hati manusiamu untuk membagi kisah atas nama cinta. Derai air mata di setiap sujudmu seperti tak pernah cukup untuk menjagaku. Jangan butakan hati menjadi cinta yang semu, cinta yang semu. Kau hembuskan ayat-ayat cinta untukku. Di sela doa dalam malam-malam yang sunyi. Ampun yang engkau pinta dalam semua keraguan yang telah meliputi jiwamu. Semoga akan membawa cintamu pada diriku dalam jalan dan ridhonya. Jangan butakan hati menjadi cinta yang semu. Oh, cinta yang semu. Kau hembuskan ayat-ayat cinta untukku. Di tengah terik matahari
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal qadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wallazina iza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirud dunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah pada kajian saat ini ya kita akan membahas beberapa ayat yang barusan kami sampaikan, yakni surat Ali Imran ayat 133 insya Allah sampai ayat 136. Pemirsa, kalau kita memperhatikan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, di sana terungkap di ujung ayat bahwa Allah wajibkan kita melaksanakan saum itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian, yakni agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, pada kesempatan kali ini, kalau kita melaksanakan saum adalah dalam upaya untuk mengejar ketakwaan. Nah, kita paling tidak tahu kira-kira kriteria apa saja yang harus ada pada orang yang takwa itu. Nah, dalam Ali Imran 133 hingga 136 itu Allah menyampaikan ya beberapa karakter, ya karakter orang yang bertakwa itu. Nah, di Ali Imran ayat 133-nya di ujung ayat Allah ungkapkan bahwa di sana ada as-samawatu, ya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk memperoleh maghfirah dan untuk memperoleh jannah yang luasnya seluas langit dan bumi, dan maghfirah dan jannah itu sengaja oleh Allah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di antaranya ya orang yang saum itu ya kejaran akhirnya itu adalah untuk memperoleh predikat takwa itu. Nah, di ayat ini diungkapkan apa saja yang harus ada pada orang yang bertakwa itu. Yang pertama Allah ungkapkan dalam ayat 134-nya,
allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yakni orang-orang yang senantiasa berinfak baik dikala mendapatkan kesenangan, mendapatkan kelapangan, punya kelebihan materi, ya, setelah terpenuhi kebutuhan pokok, maka kelebihan itu adalah mesti kita infakkan. Nah, itu Allah ungkapkan bahwa yang harus ada pada orang yang mutakwa itu adalah membiasakan diri untuk berinfak, gitu, membiasakan diri untuk berinfak. Nah, tentunya dalam hal ini mengenai besar dan kecilnya tergantung, ya. Kapan infaknya itu? Dikala kita mendapatkan kelapangan dalam segi materi, ya, punya kelebihan dari kecukupan, ya, punya kelebihan dari untuk pemenuhan kebutuhan pokok itu. Dan yang kedua, dikala juga doro, dikala susah, dikala kita kurang, ya, kurang dari perolehan dari keadaan materi itu. Nah, tentunya dalam ini ketika berlebih, tentunya kita berinfak berlebih lagi. Nah, ketika berkurang, tentunya adalah berkurang. Makanya kalau kita perhatikan dalam surat Al-Baqarah, ya, diungkapkan juga di Al-Baqarah ayat 345 itu, ya. Di sana disebutkan zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, itu. Nah, siapa orang yang muttaqin itu? Siapa orang yang punya karakter takwa itu adalah yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman pada yang gaib, ya, yakni Allah. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, melaksanakan sholat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, menginfakkan dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Nah, ini kita perhatikan infak dan sholat. Bahkan sebaiknya kalau perhatikan ayat ini kan diungkapkan bahwa adalah antara 1, 2, dan 3 itu menggunakan huruf waw, yang dalam istilah ahli bahasa itu lil mutlaqil jam'i, yang tidak bisa terpisahkan antara iman, sholat, dan infak, gitu kan, ya. Nah, maka kalau melihat rentetan ayat ini, ya, orang sholat, orang juga infak saat itu. Sholat, infak, itu baiknya begitu, gitu, ya. Tapi tergantung bagaimana keadaan materi yang kita miliki itu. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah wal qadiminal ghaidha. Nah, jadi kalau kita mengejar takwa dengan saum itu, ada sifat yang pertama itu harus ada, dan yang kedua wal qadiminal ghaidha, orang yang menahan marah. Secara bahasa, kadim itu, kadoma itu artinya menutup dengan rapat. Nah, kalau kita umpamakan air yang ada dalam botol, air yang ada dalam gelas, kita tutup rapat. Maka tentunya kalau kita kocok-kocok botol dan gelas yang dalamnya air yang tertutup rapat itu, maka air tidak akan keluar, ya. Nah, orang yang kadiminal ghaido, yang menahan marah itu, nah, diharapkan dalam hal ini jangan sampai dari marahnya itu keluar, ya, keluar apa? Keluar ucapan yang tidak baik, ya, keluar perilaku yang tidak baik, berkata-kata kasar, apalagi sampai memukulnya, gitu kan, ya. Itu kadiminal ghaido. Nah, makanya tentunya, ya, saum itu kan, ya, saum itu di samping menahan makan dan minum, juga yang paling pokok adalah menahan hawa nafsu itu. Nah, di antaranya di sini ada kadiminal ghaido,
menutup rapat amarah yang ada dalam hati kita ini. Jangan sampai mengeluarkan, meledak kata-kata kasar, keluarlah ya perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku yang tidak baik gitu. Itu sifat yang kedua. Nah, setelah kadiminal ghaido ada sifat yang lebih tinggi lagi dari itu. Ya, kalau kadiminal ghaido itu adalah hanya menahan marah. Nah, ini kalau afina anin nas, memaafkan kesalahan manusia. Ya, memaafkan kesalahan manusia. Afin secara bahasa dikata apa ya'fu. Artinya itu menghapus. Menghapus tulisan yang ada pada papan tulis itu afa. Menghapus tulisan yang ada pada kertas itu afa. Makanya Allah punya sifat apuan. Ya, berarti Allah punya sifat menghapuskan kesalahan dan dosa kita. Itu afun. Nah, di sini kalau afina anin nas, menghapuskan ya kesalahan-kesalahan yang muncul dari manusia, yang dimaksud ini adalah menghapuskan bekas luka di hati yang ada pada diri kita akibat perilaku orang kepada orang tersebut gitu. Misalkan ada orang maki-maki, ya, ada orang mungkin berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan kepada seseorang itu. Nah, orang itu tidak menjadikan dia marah yang pertama, tapi ini rasa sakit di hati itu langsung delete, langsung hapus, seolah-olah orang itu tidak punya kesalahan. Pemirsa yang budiman, Rasulullah SAW pada saat mendengar informasi bahwa Hamzah itu ketika perang Badar itu dibunuh, kemudian dibelah dadanya, ya, kemudian diambil jantungnya dan dikunyah sama Hindun. Hamzah itu uaknya Rasul, ya, kakak ayahnya. Ya, secara nasab itu ada hubungan karena uak. Emosional, ya, akidah juga sangat kuat, maka Rasul juga sempat marah. Sehingga Rasul itu menyampaikan, ya, menyampaikan harapannya. Kata Rasul, seandainya Allah menganugerahi kita untuk berperang lagi, kemudian kita menang, maka akan saya balas rasa sakit hati saya, ya, dengan 30 orang musyrik. Ya, akan saya ganti dengan 30 orang musyrik. Nah, Rasul kan sebagai manusia sama, innama ana basarum mislukum, punya sifat-sifat kemanusiaannya itu. Maka pada saat Rasul mengungkapkan itu, Allah ya memberikan jawaban dengan surat An-Nahl ayat 126. Firman Allah ayat 126 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi. Seandainya kalian mau membalas, maka balaslah dengan sebanding, ya, dengan sebanding yang kamu terima, ya, terima azab itu, terima perbuatan yang tidak baik itu. Tapi wa in asobartum, jika kamu sabar, ya, lahuwa khairul lissabirin. Itu, kalau kamu sabar, maka orang yang punya sabar itu, orang yang sabar itu akan lebih baik. Itu kan, ya. Membalas itu diperkenankan, silakan balas. Tangi membalas dengan yang sebanding. Gitu. Tapi ada yang lebih baik daripada itu. Ya, sabar.
Artinya tidak membalas, kemudian menghapus rasa sakit kita, seolah-olah orang yang berbuat tidak baik itu ya tidak punya kesalahan apapun. Nah itu. Jadi dengan bersabar itu akan lebih baik. Ini tingkatan lebih tinggi daripada kadi minal ghaido. Kalau kadi minal ghaido itu hanya menahan amarah, yang mungkin marahnya itu masih ada. Kalau afina aninas, rasa sakit hati itu menjadi hilang. Nah, tapi itu kan itu tidak bisa. Nah, bukan berarti tidak bisa, tapi kita harus berusaha untuk bisa. Kalau kita mengejar predikat takwa yang dijadikan oleh Allah bagi orang-orang yang saum itu, maka sifat seperti ini itu harus ada. Nah, berikutnya dalam ayat seterusnya, wallazina iza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Nah, ini sifat yang ketiga. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan fahisyah, ada mufassir menyebutkan itu dosa besar, aw zalamu anfusahum, atau mendolimi dirinya sendiri, sebagian menyebutkan dosa yang tidak besar itu. Ada juga menyebutkan sebaliknya, fahisyah itu dosa tidak besar, sedangkan dolamu anfusahum dosa besar. Hanya intinya apabila telah melakukan perbuatan dosa, ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang bersih dari dosa dan kesalahan seperti bersihnya kertas putih yang belum tertuliskan, itu enggak ada. Nah, intinya kalau melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa, zakarullah, lalu ingat kepada Allah. Ingat Allah, kemudian sadar akan kesalahan itu, kemudian muncul rasa nyesal. Ya, menyesal telah berbuat salah. Nah, setelah itu pastagbaru lidunubihim, lalu memohon ampun kepada Allah ya karena dosanya itu. Karena wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah. Jadi sifat yang keempat yang ada pada muttaqin itu adalah kalau melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa, ingat Allah, kemudian dia menyadari terhadap perbuatan salahnya itu, lalu nyesal dan memohon ampun kepada Allah. Dan terakhir, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak meneruskan terhadap perbuatan kesalahannya itu ya dalam keadaan mereka tahu. Artinya ya perbuatan saya itu udah sampai di sana, tidak diulang lagi. Rasulullah menegaskan bahwa yang namanya orang mukmin itu tidak mungkin ya terperosok pada lubang yang sama dua kali. Artinya orang mukmin itu tidak melakukan kesalahan dua kali. Dan sifat muttaqin yang keempat dan kelima itu merupakan salah satu kriteria yang harus ada pada taubat itu. Yang pertama tadi ingat Allah, kemudian setelah ingat Allah ya mereka sadar akan kesalahannya itu, menyesal, kemudian meminta ampun, dan terakhir tidak mengulang-ulang kembali kesalahannya itu. Nah, kalau lima sifat yang tadi saya sebutkan tadi, yang diungkap dalam Ali Imran ayat 134 sampai 135 itu, ya maka orang itu oleh Allah dikasih predikat takwa. Kalau udah punya predikat takwa, maka akhirnya kata Allah, orang itu akan memperoleh balasan dari Allah berupa magfirah dan jannah, ya, dan magfirah, ampunan Allah, dan
surga. Nah, mudah-mudahan dengan saum ya Ramadan kali ini ya kita dapat memperoleh predikat takwa itu yang akhirnya kita memperoleh magfirah dan jannah itu. Karena itu yuk kita sama-sama perjuangkan untuk memperoleh sifat itu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ya, diakhiri dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amum miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.